Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramon ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang kasus meninggalnya, kasus kematian janggal Prada Indra yang mirip kasus Brigadir J. Jadi kondisinya ketika meninggal itu ditutup dalam peti, kemudian digembok dan diberikan kuncinya. Nah, ini kita sangat menyayangkan ya dengan kondisi saat ini. Begitu nyawa manusia itu gampang sekali hilang dan tidak ada pertanggungjawaban yang adil bagi korban dan juga keluarga korban. Ini yang sesuai dilansir oleh kompas.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Mirip kasus Brigadir J, pengamat, kematian janggal Prada Indra di Papua harus diinvestigasi ulang. Tangerang, kompas.com, kematian anggota TNI AU Prada Muhammad Indra Wijaya disebut-sebut mirip dengan kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kemiripan yang dimaksud yakni ditemukannya banyak kejanggalan atas kematian Prada Indra maupun Brigadir J. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan jika melihat kasus Brigadir J sebelumnya, maka kasus Prada Indra harus diusut tuntas melalui investigasi ulang. Mungkin perlu diulangi proses investigasinya sebagaimana pada kasus Yosua, kata Reza kepada kompas.com Kamis 24 November 2022. Reza menambahkan dalam perkara Prada Indra, proses investigasi ulang harus mendapatkan perhatian khusus dari Panglima TNI. Bahkan investigasi ulang kasus Prada Indra membutuhkan atensi langsung Panglima TNI, ucap dia. Jika perlu, kata Reza, otopsi ulang jenazah korban patut dilakukan, namun otopsi ulang harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan badan forensik guna mengetahui mekanisme terbaik. Senada dengan Reza, mantan Kabais TNI Soleman Biponto juga menilai perlunya penyelidikan hingga tuntas untuk kasus tewasnya Prada Indra. Ya, betul sekali, perlu diusut tuntas, kata Soleman saat dihubungi terpisah. Menurut Soleman, kasus Prada Indra memang menarik perhatian karena jenazah tidak boleh dibuka dan harus langsung dimakamkan. Sebab dalam kondisi yang ideal seharusnya jenazah boleh sekali dilihat bersama karena kematiannya tidak wajar. Namun dikarenakan saat ini pihak TNI AU juga telah menetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan penganiayaan terhadap almarhum, saat ini yang perlu dilakukan adalah menunggu hasil penyelidikan dan interogasi. Karena dalam kasus ini sudah ada 4 orang tersangka, maka kita hanya tunggu sebagaimana di pengadilan seberapa jauh penuntut menggali kasus ini, ucap Soleman. Diberitakan sebelumnya Muhammad Indra Wijaya meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Pangkalan Angkatan Udara Lanut, Manuhua Biak pada Sabtu 19 November 2022. Komando Operasi Udara Korps UT 3 menginformasikan bahwa Prada Indra meninggal dunia karena dehidrasi berat karena bermain futsal dalam durasi lama, yakni dari pukul 20.00 hingga 23 WIT. Keluarga masih mempercayai keterangan itu sampai akhirnya jenazah Indra tiba di Tangerang. Namun melihat kondisi tubuh Indra yang penuh luka lebam, tubuh yang diformalin dan darah bercucuran membuat pihak keluarga meragukan penyebab kematian Prada Indra yang disebut karena dehidrasi. Kematian Indra dianggap tak wajar, pihak keluarga menduga ada kejanggalan atas kematian Indra. Sementara itu TNI Angkatan Udara, dalam hal ini Satuan Polisi Militer Satpom Korps UT 3 Biak, masih terus menyelidiki dan mendalami dugaan kekerasan yang dialami Indra. Prada Muhammad Indra Jaya merupakan tamtama yang bertugas di Sekretariat Mako-Ops 3 Biak. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Kadispen AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan Indra dilaporkan telah meninggal di Rumah Sakit Lanut Manua Biak setelah sebelumnya pingsan di Mes Tamtama Tiger Mako-Opsu 3 Biak. TNI AU juga telah menetapkan 4 prajurit TNI Angkatan Udara sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan menyebabkan Prada Indra meninggal dunia. Indan mengungkap keempat tersangka berinisial Prada SL, Prada MS, Pratu DD, dan Pratu BG. Terhadap keempat tersangka itu, otoritas TNI AU sedang melakukan pendalaman perkara. Keempat tersangka itu dinyatakan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Prada Indra. Ya, sobat sekalian, itu ya, sekali lagi ya, kematian prajurit ya akibat ya Sokol ya diduga dianiaya itu terjadi.
dan yang lebih parah, menganiaya ini itu mengakibat kematian. Nah, memang kalau kita melihat saat ini sering sekali pada rezim ini kehilangan nyawa itu hanya perkara biasa saja, lewat saja. Misalnya peristiwa Laskar 6 Syuhada FPI. Kalau kita melihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan ya oleh pihak aparat. Nah, itu juga pada awal-awal ya Laskar 6 FPI itu memang sangat sekali ada peristiwa yang ditutup-tutupi ya. Tapi setelah ada peristiwa Sambo, sedikit demi sedikit orang sudah mulai berani untuk mengungkap, karena pada fakta Sambo ya banyak sekali fakta yang berkaitan erat ya. Misalnya tim CCTV yang ada di Sambo itu sama dengan tim CCTV yang ada di kilometer 50. Nah, itu peristiwa KM 50 yang menelan korban anak bangsa 6 Laskar FPI. Sebelumnya juga tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih kurang ya, kalau nggak salah 135 orang, itu juga dilakukan oleh aparat ya, Kita juga kembali mengutip pada saat peristiwa Kanjuruhan ini, bahwasanya itu menjadi peristiwa internasional ya, karena itu terjadi di dunia sepak bola dan menewaskan lebih ratusan ya, dan itu menjadi peristiwa yang tragis di modern era sepak bola. Nah, itu juga sampai ada ya media asing yaitu New York Times mengutip pendapat Ali terkait peran aparat ya. New York Times itu sampai mengutip pendapat Ali bahwasanya kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi, kurang terlatih dalam mengenali massa, dan hampir semua kasus tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah mereka. Ini dari institusi Polri. Ini juga yang patut kita sayangkan sebagai penegak hukum dan juga pemberi keadilan dan pengayomi masyarakat. Banyak sekali pelanggaran yang tidak kita harapkan. Pun juga itu juga kita sayangkan terjadi juga di institusi TNI yang kita harapkan juga bisa memberikan menjalankan fungsinya dengan baik, tupoksi, tugas pokok dan fungsi, melakukan membela tumpah darah dan juga menjaga NKRI ya. Nah, sayangnya memang pada rezim saat ini nyawa itu benar-benar ya, dalam sistem saat ini nyawa hilang itu sebagai suatu hal yang biasa. Dan beranjak dari kasus Joshua misalnya, pihak keluarga juga sudah melihat bahwasanya kasus ini sudah terlalu jauh ya, muter-muter, dan pihak keluarga juga mengatakan ini sudah jenuh karena tidak ada kepastian hukum. Padahal untuk kasus Joshua sendiri itu sudah ada kejelasan dari siapa yang melakukan pembunuhan dan ya siapa saja yang terlibat, tetapi kasusnya itu setiap di sidang seakan muncul lagi ya cerita-cerita yang baru terkait kasus Joshua. Nah, ini pun sudah mulai ada ya, karena memang kita ketahui untuk Joshua sendiri pasal yang dikenakan kan 340 KUHP yang yaitu pembunuhan berencana yang maksimal hukumannya adalah hukuman mati atau penjara 20 tahun ya. Nah, itu saat ini kita tidak begitu jelas ya, apakah kita yakin bahwasanya penggunaan pasal 340 KUHP untuk Brigadir J itu bisa benar-benar maksimal memberi hukuman gitu ya pada pelaku ya tindak pidana yang diduga pembunuhan berencana. Nah, itu juga terjadi saat ini ya, yang kita juga sayangkan. Kasihan kita melihat keluarga korban. Kita lihat keluarga korban dari Brigadir J belum mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk kasus Brigadir J. Pun juga kita melihat pada kasus yang baru ini yaitu Prada
indra ya, kita ketahui Prada itu posisi paling rendah dari TNI ya, ada Prada, Pratu, Praka, jadi itu paling rendah sekali. Kalau kita bandingkan sama institusi Polri, berarti seperti Barada ya, Baradae yang saat ini juga menjadi pihak yang dikorbankan dalam tanda kutip. Jadi aksi yang dilakukan diduga adalah penganiayaan yang berakibat pembunuhan ini memang ibarat seperti gunung es yang terus-menerus terjadi antara senior dan junior. Kalau kita kembali kepada awal-awal dulu, ada kematian yang dalam institusi yang lain, yaitu STPDN ya, dan itu kita juga sesalkan. Tidak ada pengontrolan yang sifatnya strategis dan juga komprehensif untuk mengontrol ya para prajurit ini agar benar-benar mempunyai akhlak dan moral yang baik. Jadi intinya dua, moral dan akhlak yang baik ini seakan tidak kita dapatkan ya secara secara nyata ya, karena banyak sekali ya oknum-oknum baik dari institusi polisi maupun dari TNI yang menunjukkan teladan yang tidak baik. Jadi kan permasalahan moralitas ini harus menjadi perhatian dari dalam hal ini, yaitu Panglima TNI yang memuncaki institusi TNI ini agar kedepannya institusi TNI itu menjadi lebih baik. Nah, kita juga patut sayangkan dalam segi pemberian hukum yang tidak bisa memberikan keadilan, ya itu kan wajar karena saat ini kita ya memakai hukum buatan manusia, otomatis keadilan itu tidak akan bisa memberikan memberikan keadilan yang secara nyata adil gitu ya. Jadi kalau melihat kasus Prada ini yang kita ketahui pihak yang sangat lemah ya, karena mempunyai posisi yang sebagai prajurit paling bawah, kemungkinan untuk mendapatkan keadilan di negeri ini itu akan sangat susah sekali. Meskipun nanti sudah ada tersangka, tetapi kita lihat hukuman yang begitu ringan ya untuk jiwa manusia yang dalam Islam itu sebenarnya sangat dihargai. Jadi dalam Islam itu ya, kalau kita ingin memberikan mencari keadilan yang seadil-adilnya, ya kita kembali kepada hukum Allah SWT ya. Jadi hukum Islam bagi orang yang membunuh itu hukumnya kisos ya, atau ya kalau sesuai persetujuan keluarga, kalau keluarga memohon dimaafkan itu boleh dimaafkan, tetapi harus membayar yang namanya diat atau denda. Dendanya itu juga tidak main-main, karena dalam Islam itu sangat menghargai nyawa individu manusia. Disebutkan dalam Al-Quran kan satu nyawa hilang itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nah, tidak ada dalam peradaban manapun kecuali yang menghargai nyawa manusia itu seperti nyawa dalam Islam. Jadi ketika seseorang ataupun yang dikorban itu meninggal, balasannya kisos. Kalau enggak, harus didenda sebesar 1.100 onta atau 1.000 dinar. Kalau sekarang dirupiahkan bisa 4,25 miliar. Nah, itu kan suatu hal ya, hukuman yang bisa memberikan keadilan bagi keluarga korban. Jadi keluarga korban yang ditinggalkan, apalagi saat ini dianiaya dan pada prosesnya ya, jenazah itu tidak boleh dibuka, digembok. Nah, mirip kondisi Brigadir J. Nah, kalau kita kembalikan ke hukum manusia ya, dan juga kalaupun kita paksakan untuk mengadakan pengadilan HAM, tetap saja yang diadili ataupun hukuman yang dipakai hukuman manusia, yang ada itu keluarga korban tidak akan bisa menikmati keadilan senyata-nyatanya. Nah, memang ini menjadi satu fenomena yang terjadi di era sekarang ya, bahwasanya nyawa manusia itu tidak bisa dihargai ya. Padahal dalam Islam ya, yang sudah ada di depan mata itu, manusia itu benar-benar dihargai dengan denda sebegitu besarnya. Dan kalau sudah memakai hukum Islam,
maka ketika seseorang itu sudah dihukum di dunia, di akhirat tidak akan dihukum lagi. Nah, bandingkan dengan hukum manusia sekarang yang sangat-sangat murah ya, hanya dikenakan pasal tentang penganiayaan yang berujung kepada kematian yang maksimal itu cuma 7 tahun. Nah, kalau kita kembalikan kepada keluarga korban, apakah mereka benar-benar merasakan keadilan ya? Tentu saja pasti akan tidak ya. Jadi inilah ya fenomena ketika kita itu memakai hukum manusia selamanya tidak akan bisa memberikan keadilan, maka itu akan menjadikan PR kedepannya kepada kita semua, bahwasanya suatu hal ya, hidup ini adalah cuma sebentar ya. Kalau kita tidak menerapkan hukum yang bisa memberikan keadilan, sampai kapan kita itu diperlakukan tidak adil. Dan kasus Prada Indra ini adalah fenomena gunung es. Fenomena gunung es yang kemungkinan yang hanya terungkap ini sedikit, tetapi kejadian yang lebih banyak yang tidak diungkap oleh media sebenarnya juga ada ya, kemungkinan yang tidak diungkap, kemudian ditutupi ataupun bahkan hilang, gone with the wind. Nah, itulah kondisi saat ini, termasuk juga hukum yang saat ini tidak bisa memberikan keadilan. Ya, semoga ke depan kita bisa lebih sadar tentang pentingnya keadilan itu, mendudukkan dengan memakai hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.